Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak jemu-jemunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita iman sehingga dapat melaksanakan salat zuhur berjemaah, iktikaf tadarus Al-Qur'an di Masjid Al-Munawwarah yang begitu bagusnya dan megahnya ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, manusia yang fatonah, cerdas, memiliki generasi khulafaur rasyidin yang juga pengganti-pengganti yang cerdas. Anak-anakku, Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, apa sih cerdas itu? Dan siapa sih yang pintar itu? Biasanya kalau kita di sekolah, yang cerdas tentu saja nilainya 10 atau 100 gitu ya. Kalau di kampus IPK-nya 4. Apakah betul-betul cerdas dia? Tidak juga, belum tentu juga. Ya kan? Ada banyak faktor buat dia dapat nilai bagus. Tapi bukan berarti yang tidak dapat nilai seperti itu tidak cerdas. Ada banyak kecerdasan. Kecerdasan emosional, spiritual, intelektual. Dan Al-Quran ini mengajak kepada kita kecerdasan yang benar-benar cerdas. Ada 5 kiat menjadi manusia cerdas. Dan terkadang kita berpikir apa betul? Ayo kita kaji 5 kiat yang membuat manusia itu cerdas. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar walaqad ataina musal huda wa awrasna bani Israil al-kitab hudan wa zikra li ulil albab fasbir inna wa'dallahi haqqa wastaghfir li zambik wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat ini, kata-kata cerdas itu, manusia cerdas itu tertuang dalam firman Allah, ulul albab. Ulul albab itu adalah orang-orang yang cerdas. Kita mulakan dari ayat pertama, inna lanansuru rusulana wallazina amanu. Allah menegaskan, sungguh kami Allah pasti menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia, fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari akhirat, pada hari kebangkitan di mana para saksi waktu itu tampil. Ringkasnya, kiat pertama itu adalah iman. Orang yang beriman itu cerdas. Orang yang kafir itu tidak cerdas. Kenapa? Karena orang yang beriman itu dia ditolong oleh Allah. Itu cerdas. Kita minta tolong kepada kekuatan yang tak pernah lemah. Kalau kita belajar, minta tolong, terima kasih, kepada yang pintar, itu cerdas. Tapi kalau kita belajar, minta tolong kepada yang bodoh, itu cari penyakit. Siapa sih
Zat yang maha pintar, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, pencipta, pemilik alam raya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta tolong kepada ayah kita, bisa saja ayah kita wafat. Minta tolong kepada emak, guru, orang-orang yang kita yakini bisa menolong kita, boleh jadi suatu saat mereka yang kuat jadi lemah. Tapi ketika minta tolong kepada Allah, Allah tak pernah lemah. Tidur pun tak pernah, ngantuk pun juga tidak. Allahu la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Maha hidup tak pernah mati dan mengurus seluruhnya. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ngantuk pun tak pernah, apalagi tidur. Maka ketika minta tolong kepada Allah, dan uniknya sebelum kita minta tolong kepada Allah, Allah terlebih dahulu mengatakan, aku akan menolongmu. Terkadang kita minta tolong kepada presiden contohnya. Karena presiden Republik Indonesia kuat lah, ya kan? Presiden gitu loh. Tapi permasalahannya, presiden gak membuka pintu untuk bantuan pertolongan. Capek pun kita minta tolong karena memang gak ada waktunya, gak ada momennya, gak ada bidangnya, dan gak ada salurannya, gak akan dikasih lah. Atau sudah tutup pendaftaran pertolongannya itu. Namun ketika dibuka, ada peluang dapat. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna lanansuru rusulana wallazina amanu. Aku pasti tolong kalian yang beriman. Maka suatu yang sangat amat cerdas kalau kita beriman dan kita beribadah dan minta tolong kepada Allah. Ini cerdas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Uniknya Bapak Ibu, presiden 5 tahun berganti. Allah jadi Tuhan tak pernah berganti. Dia Tuhan di bumi, Dia Tuhan di akhirat. Tuhan di sini dan Tuhan di sana. Fil hayati dunya wa yauma yakumul ashad. Di dunia Tuhannya Allah, di akhirat Tuhannya Allah. Ini cerdas dan sangat amat cerdas lah. Terkadang ada orang ditolong di dunia tak ditolong di akhirat. Sakit kepala juga. Semua fasilitas di dunia dapat, di akhirat masuk neraka, tak enak juga. Jadi kecerdasan yang paling penting dalam hidup yang sementara ini, kalau hidup di dunia bahagia kaya raya, mati masuk surga. Cocok. Ya kan? Bagaimana caranya? Beriman kepada Allah. Cerdas. Cerdaslah. Sepahit apapun di dunia ini masuk surga, bahagia. Seenak apapun hidup di dunia ini masuk neraka, menderita. Maka orang cerdas itu pasti berpikir bagaimana masuk surga, bagaimana bahagia di dunia. Ini orang cerdas. Kiat pertama, beriman. Maka mukmin yakin bahwa dia jauh dari sempurna, dosa kita punya, amal kita sedikit, namun dia yakin, mukmin, Bapak Ibu dan saya yakin Allah Maha Kasih, melindungi, menolong, membahagiakan kita di dunia, di akhirat. Maka yang pertama, iman yang cerdas. Saling tolong, saling menguatkan. Supaya ditolong Allah, sebisanya kita menolong sesama. Ya, pentingnya menjadi saudara sesama muslim, selalu mengingatkan. Saudaramu yang tiap kali bertemu denganmu, dia mengingatkanmu tentang Allah, tentang iman, tentang sholat, tentang puasa, itu lebih baik daripada saudaramu
yang setiap hari berjumpa denganmu memberikan uang kepadamu. Terkadang ayah, mama tiap ketemu dengan anak, pertanyaannya pasti, "Mak, uang awak habis. Mak, awak minta jajan. Nak, ini uang jajanmu. Ini uang bulananmu." Hubungan antara ayah dengan anak, hubungan antara ibu dengan anak terkait dengan uang, monggo silahkan. Tapi sebaiknya pada waktu memberi uang kita titipkanlah pesan. Jangan lupa sholat nak ya. Jaga sholatmu. Atau baca Quran jangan lupa. Atau jadi orang baiklah. Sentuhan ayah ibu kepada anak penting. Karena nanti kalau terjadi apa-apa bagi anak kita yang susah ayah maknya juga. Inilah iman yang cerdas. Beri bantu anak-anak kita secara finansial, tapi jangan lupa nasihat yang cerdas. Ingat nak, yang membantumu sukses Allah. Ayah emak cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan engkau sukses dunia akhirat. Masa depanmu ditanggung oleh dirimu sendiri. Jadilah manusia yang cerdas dengan beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu walahum su'uddar. Yang kedua, manusia cerdas itu percaya ada neraka dan kita tak mau masuk ke dalamnya. Kalau tadi beriman kepada Allah, yang kedua percaya ada neraka. Pada waktu itu sampai menangis darah pun kita gak ada gunanya. Ya Allah ampuni dosaku di neraka, gak ada guna. Lahumul la'nah, dilaknat. Kenapalah kau buat maksiat? Kenapalah kamu kafir? Gara-gara kau? Enggak, gara-gara kau saling menyalahkan, saling melaknat. Walahum su'uddar. Udah di neraka. Ini enggak cerdas. Maka orang yang cerdas percaya bahwa hari pembalasan itu ada. Surga itu ada, neraka itu ada, dan kita bercita-cita ingin masuk surga, tak mau masuk neraka. Bagi kaum kafir yang setelah pintu tobat di dunia diabaikan, maka neraka dan penderitaan adalah keputusan yang adil dan berwibawa. Maka orang yang cerdas kedua, dia tidak minta maaf di akhirat. Kapan dia bertobat? Di dunia lah. Saya punya dosa, anak-anakku punya dosa, bapak ibu punya dosa. Kita beristighfar mumpung masih belum masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, tak ada guna lagi istighfar. Jadi percaya pada hari akhirat, menyesal di akhirat tidak ada guna. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang yang berada di neraka jahanam itu berkata, alangkah baiknya seandainya dulu aku menjadi orang baik. Tapi gak ada guna lah, sudah di neraka. Yang ketiga, bagaimana orang cerdas itu? Pertama, iman pada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhirat. Yang ketiga, ikut Rasul dan ikut Al-Quran. Ikut Rasul ya. Walaqad ataina Musal huda. Kami telah memberikan kepada Nabi Musa hidayah. Dan hidayah itu kami sempurnakan dengan kitab suci Taurat kepada Bani Israel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bani Israel Yahudi itu cerdas ya. Ada yang mengatakan manusia-manusia cerdas di dunia saat ini adalah orang-orang Israel. Jauh beda dengan Palestina ya. Alat senjata perangnya. Cerdas secara intelektual. Tapi Palestina cerdas secara spiritual. Maunya kita secara intelektual cerdas, secara spiritual juga cerdas. Anak-anakku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kita dididik di sekolah, nggak jelas ke depannya mau jadi apa. Israel itu jelas, buat robot. Anak-anak SMA seperti anak-anakku ini, buat robot. Bagaimana buat drone yang akhirnya bisa terbang dan akhirnya bisa memfoto atau membuat apapun. Robotik. Kenapa? Karena ini sains dan teknologi bisa dipelajari. Sayangnya kita dibuat, umat Islam ini adalah masyarakat pembelajar. Umat Islam adalah umat yang paling semangat belajar. Tapi sayangnya kita menghafal, mempelajari sesuatu yang sia-sia. Habis kita hafalan, setelah tamat, ngaruh nggak dengan tempat kerja? Nggak ngaruh. Ngaruh nggak perkembangan teknologi pendidikan? Nggak ngaruh. Di kampung kita, Binjai misalnya, ada rambutan. Itu rambutan habis itu. Yang sederhana saja. Di Thailand, rambutan bisa tumbuh subur ekspor ke luar negeri loh. Bahkan Arab Saudi yang gurun pasir itu bisa menjadi subur dengan pohon zaitun. Nah, ini pendidikan. Israel sampai ke situ, Bani Israel. Dan uniknya semua bermula dari kitab suci. Lihat orang Israel itu, lihatnya, kepalanya pakai kayak apa? Kayak BH diletakkan di sini ya kan. Nah, lobe yang sangat kecil itu. Perdana Menteri letakkannya di sini. Nggak ada malunya. Saya ilmuwan, saya Yahudi. Lihat, pakai itu. Kita kalau sudah ilmuwan malu disebut sebagai seorang Muslim. Lihat dalam film Israel. Ada saja yang pakai lobe. Kalau kita enggak. Dan mereka bangga loh. Ini cerdas secara intelektual. Tekunnya luar biasa, arah pendidikan kebijaksanaannya pun juga jelas. Bayangkan diprediksi dari tahun 48 Israel akan habis. Enggak ada sumber daya alam loh. Tapi berkat sumber daya manusianya yang 90% memiliki sumber daya manusia, alam bisa dirubah. Israel menjadi negara terkaya nomor 4 di Timur Tengah. Kenapa? Kembali kepada kitab sucinya Taurat. Wah, itu bahasa Israel, bahasa yang dulunya tenggelam, sekarang hidup balik loh. Islam jauh lebih dari itu. Permasalahannya umat Islam diadu domba dan mau pula begaduh. Walaqad ataina Musal huda. Allah telah memberikan kepada Nabi Musa hidayah. Allah memberikan kepada Nabi Muhammad hidayah. Wa aurasna Bani Israil al-kitab. Allah mewariskan kepada Bani Israel kitab suci Taurat. Dan kepada kita umat Islam kitab suci yang bernama Al-Quran. Jadi kalau mau cerdas, kembali kepada Al-Quran. Ini nomor 3. Atau ikuti arah Rasul. Kitab suci dan mukjizat Rasul itu adalah keistimewaan. Uniknya kita malas baca Al-Quran. Gak mau mengambil inspirasi, motivasi dari Al-Quran. Namun kaum kafir, sekarang bukan kaum kafir. Kita umat Islam mengabaikan keduanya. Maka yang ketiga, agar manusia selamat, cerdas, ikuti petunjuk Allah. Dan yang keempat, kitab sucinya Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, Al-Quran ini tak bisa kita ubah isinya. Tapi Al-Quran ini bisa mengubah hidup kita. Hudan wa zikra li ulil albab. Lihat Al-Quran nomor 4 tadi. Kalau nomor 3 ikut Rasul, nomor 4 hidayah Al-Quran menjadi petunjuk bagi mereka yang cerdas. Terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir. Jadi merupakan kecerdasan intelektual itu harus cerdas juga secara emosional.
Ada terkadang cerdas. Jadi sini ada 3 kecerdasan. Cerdas secara spiritual, sabar iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran, cerdas secara emosional, sabar, inna wa'dallahi haq. Sungguh pertolongan, sungguh janji Allah itu benar, wastaghfir li zambika. Banyak-banyak istighfar, tasbih dan tahmidlah kepada Tuhanmu pada waktu sore dan pagi hari. Jadi ada kecerdasan emosional ketika kita cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Inilah janji Allah, yang bersabar pasti beruntung, yang bersabar Allah bersama dengannya, dan bagaimana kita mau bahagia, kebahagiaan terletak pada kesabaran. Mengikuti proses, tidak saja sabar mengurut dada, tapi sabar berarti harus kerja aktif, ya kan? Kerja aktif. Gagal di sini, coba lagi yang lain. Gagal di sini, coba lagi yang lain. Dan terus berdoa, kembali lagi kepada yang pertama. Inilah dia muter ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 5 balik lagi ke 1. Artinya bagaimana Allah menolong kita? Banyak-banyak bersabar, beristighfar, tasbih dan tahmid. Inilah dia yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Di samping kiat tadi ada 5, dan yang kelima ada 4 cara lebih praktis bagi orang yang ingin cerdas secara spiritual, secara emosional, secara intelektual. Sabarlah. Banyak-banyak istighfar, banyak tasbih dan tahmid. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan dalam 5 kiat manusia cerdas. Yang pertama, iman yang cerdas saling mendukung dan saling menguatkan. Yang kedua, iman kepada hari akhirat, tiada guna minta maaf di neraka. Yang ketiga, petunjuk Allah. Manusia cerdas ikut petunjuk Allah, mengikuti para rasul. Yang keempat, manusia cerdas mengikuti kitab suci Al-Quran. Dan yang kelima, 4 amalan manusia cerdas: sabar, istighfar, tasbih dan zikir. Ini yang bisa kita sampaikan pada Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudari yang berbahagia. Yang ingin bertanya kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi yang ingin bertanya seputar yang disampaikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusi Ustaz. Yang pertama, dengan kalimat la ilaha illallah, seseorang itu akan dimasukkan Allah ke surga. Benar. Yang mengingkarinya ke neraka. Ya. Tentu tidak peduli umurnya, mungkin 70 tahun di akhir hayatnya dia ucapkan itu, walaupun selama ini dia ingkari, dia akan masuk ke surga. Demikian juga sebaliknya. Yang selama 70 tahun mungkin dia beriman, tapi di akhir hayatnya dia mengingkari itu, dia akan masukkan Allah ke neraka. Di sisi lain, tadi Ustaz menyampaikan bagaimana orang, katakanlah orang Yahudi ya, begitu piawai dalam memanfaatkan teknologi. Sementara kita orang saat ini ya, orang
Islam ini kurang berperan lah terhadap kemajuan zaman. Gitu. Tetapi kita juga dunia ini kan bukan tujuan Islam. Jadi dunia ini kan sementara. Tetap akhirat itu lebih utama. Jadi kalaupun mungkin ya, kalaupun kita lihat fenomena ini, ya selama kita beriman, itu pasti kita masih lebih beruntung ketimbang mereka yang tidak beriman. Itu diskusinya itu satu Ustaz. Yang kedua, kalau sudah tidak lagi di alam dunia, di alam akhirat, apakah karena Allah itu kan Tuhan kita di dunia dan di akhirat. Sepertinya kita di dunia ini banyak privilege, artinya kita bisa meminta, dikabulkan, gitu ya Ustaz. Kalau di akhirat seperti apa Ustaz? Apakah masih ada privilege seperti itu? Artinya kita memohon, kalau yang sepanjang kita ketahui tidak ada lagi seperti itu. Ingat bagaimana tempat pembalasan ya. Yang jelek ya dapat yang jelek, yang bagus dapat yang bagus. Di mana letak rahmat dan rahimnya Allah itu di akhirat? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaan pertama, apapun ceritanya kita beriman, kita mendapatkan surga di akhirat kelak. Walaupun boleh jadi kita tidak menguasai teknologi sebagaimana Israel atau negara-negara yang bukan Islam itu ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah menguasai teknologi itu sesuatu yang payah dan sulit? Tidak. Hanya saja kebijakan pendidikan di Indonesia ini tidak mengarah ke sana. Itu yang kita sedihkan. Apakah bisa? Sangat bisa. Kita dididik sesuatu yang mubazir gitu loh. Yang gak ngaruh kepada masa depan, sama ada pengaruh bagi kehidupan di dunia, dan juga tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat. Belajar dari SD, SMP, SMA. Sholat pun tak bisa. Musibah. Di negeri ya. Ada anak tamat sudah SMA. Ayahnya meninggal. Kamulah yang sholat. Nggak pandai aku sholat jenazah. Ya Allah 4 takbir biar saya ajari. Enggak. Separah itu. Agamanya nggak dapat, dunianya juga nggak dapat, tawurannya dapat, begalnya dapat. Uniknya itu siapapun jadi menterinya tetap begitu pengalaman di bawah. Sudah dinaikkan gaji guru, tetap juga nggak ngaruh. Akhirnya kita mulai dari yang bisa kita lakukan lah. Jadi apakah kita bisa menguasai teknologi? Sangat mungkin dan bisa. Uniknya Bapak Ibu, Cina itu dari kecil sudah dekat dengan teknologi. Dari kecil sudah dekat dengan produksi. Dari kecil sudah praktek bagaimana menjual. Sehingga pendidikannya itu daya saingnya kuat. Ketika orang Indonesia dipekerjakan di Timur Tengah, itu kelasnya kelas ubila. Kelas jadi pembantu rumah tangga. Nggak bisa dia jadi kalah dengan masyarakat Filipina. Filipina tinggal di Timur Tengah itu dia memiliki gaji jauh di atas masyarakat Indonesia. Bahasa Inggris orang Filipina bagus. Hampir semua orang Filipina bisa bahasa Inggris. Kita bahasa Arab tak bisa, bahasa Inggris tak bisa. Bahkan terkadang yang pergi itu bahasa Indonesia pun tak pandai. Tamat SMA. Ini catatan.
Jadi apakah kemudian kita, ya yang penting kita masuk surga lah Pak Ustadz, gak apa-apalah itu. Ya itu satu harapan besar ya, apalah dunia ini dibandingkan dengan surga. Tapi kita berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mau sukses di dunia, sukses di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Menguasai teknologi, alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia mengasih beasiswa ke luar negeri banyak sekali. LPDP entah apa-apa nama beasiswanya. Tapi sedihnya yang ngisi bukan kita. Anak-anak pesantren yang dulu bahasa Inggrisnya hebat, sekarang gak ada apa-apanya loh. Bahasa Arabnya juga pas-pasan. Padahal syarat mendapat LPDP yang bantuannya sampai 1 miliar itu, bahasa Inggrisnya cukup syarat. Bahasa Arab pesantren oke lah, tingkatkanlah. Saya mengatakan itu. Yang di pesantren. Bahasa Inggrisnya tingkatkanlah. Itu bahasa Inggris, bahasa Arab tahun 70-an hebat. Tapi sekarang pesantren dengan bahasa Arab Inggrisnya gak ada apa-apa. Apalagi teknologinya sangat lemah. Padahal kita bisa lebih maju dari itu. Itu untuk yang pertama. Jadi jangan sampai kita berpikir udahlah yang penting dapat akhirat, dunia biarlah untuk orang itu. Jangan sampai. Saya rasa ini motivasi untuk anak-anak kita. Wah saya ke Jakarta. Saya baru pulang dari Jakarta. Itu ada udah belajar umum, belajar agama, Cambridge lagi. Target seluruh anak Cambridge ini tamat ke luar negeri semua dengan beasiswa. Cuman itu di Jakarta sayangnya. Di Medan belum ada. Program Cambridge. Bahasa Inggris. Matematika bahasa Inggris, IPA bahasa Inggris, IPS bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris. Harapannya kita mengisi ruang teknologi yang kosong. Karena perang masa depan, perang teknologi. Ini yang pertama. Yang kedua, permohonan di akhirat. Kalau di dunia kita bisa minta tolong. Apakah kita bisa minta tolong atau minta kepada Allah di akhirat? Itulah dia akhirat, itulah dia surga. Kalau masuk surga, apa yang kita inginkan terwujud. Aku mau ini, langsung terwujud. Karena ini hari pembalasan. Dibalas Allah semua yang kita inginkan. Baru berpikir saja langsung ada. Untuk penghuni surga. Tapi untuk penghuni neraka, no way. Kecuali orang Islam diberi Allah hak kepadanya syafaat karena kebaikannya. Dia bisa minta kepada Allah. Misalnya ibu bapaknya di surga, anaknya di neraka. Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisalah di surga. Pindahkan dia dari neraka. Karena tak enak aku makan ketika tahu anakku di neraka. Ayah emak bisa memberi syafaat dan anak bisa pindah dari neraka ke surga. Sebegitunya lah penghuni surga. Tapi tidak dengan penghuni neraka. Sampai nangis darah pun orang kafir tidak akan pindah dari neraka walau sedetik pun. Ayat sebelumnya kaji tentang itu. Inilah yang bisa kita pahami. Jadi ada permohonan di akhirat, tepatnya di surga. Dan Allah dengan kasih sayangnya mengabulkan semua permohonan itu. Karena ini adalah reward, balasan. Apapun yang kau minta, kalau di dunia terkadang kuulur-ulur, di akhirat sebelum kau ucapkan sudah kukasih. Terbetik di hati kita ingin, Allah langsung berikan. Karena Allah sangat sayang, rahim di akhirat dengan mewujudkan semua permintaan penghuni surga. Wallahu a'lam. Ya, kami persilakan kembali bagi Bapak Ibu jemaah sekalian bagi yang
bertanya kami persilakan oleh satu orang penanya lagi. Ya, mungkin Ustaz cukup. Mohon doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa akramtah wa la hamman illa farajtah wala hajata min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan walana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.